Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral mu'minin rahimani rahimakumullah. Setelah libur panjang, ya kembali kita akan duduk di majelis ilmu untuk kembali meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya iman itu bisa pudar, bisa rusak sebagaimana pakaian kita. Nabi Muhammad SAW mengatakan innal iman la yakhluq kama yakhluq fi thawbi ahadikum. Bahwasanya iman seseorang itu bisa usang sebagaimana pakaian yang telah kalian miliki. Fas'alullah an yujaddid iman. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbarui iman kita. Dan iman itu bisa diperbarui di antaranya dengan kita menuntut ilmu syar'i. Bagaimana dahulu para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika mereka sudah merasakan bagaimana iman sudah mulai menurun, maka mereka berkumpul dan mengatakan hayya nu'minu billahi sa'atan. Ayo mari kita beriman kepada Allah sejenak, yaitu untuk membaca firman Allah, membaca hadis Rasulullah SAW agar menambah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika iman sudah bertambah, maka bertambah yang namanya ketenangan. Sebagaimana Allah mengatakan walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman agar Allah tambahkan iman yang ada di dalam hati mereka. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Firqatun Najiyah. Kita telah sampai pada pembahasan ista'in billahi wahdah, yaitu hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita sudah menjelaskan tentang poin yang pertama, ya, kemudian poin yang kedua, dan sekarang kita akan masuk ya pada poin yang kita masuk poin yang kedua. Ya, poin yang pertama kemarin sudah kita jelaskan. Di sini penulis mengatakan barang siapa menginginkan hujah, argumentasi atau dalil, maka cukup baginya Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu tidak akan pernah kita mendapatkan kesalahan, kebatilan, kekurangan dari segi manapun. Sebagaimana Allah SWT mengatakan la ya'tihil batil min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Bahwa Al-Quran itu tidak akan pernah akan mendapatkan kesalahan dari depannya maupun dari belakangnya. Bahwa Al-Quran diturunkan dari zat hakimun hamid, yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Dan di dalam Al-Quran sudah Allah jelaskan semua. Wa fassalnahu tafsilan. Serinci-rincinya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nantinya ya bukti-bukti yang ada di Al-Quran itu akan Allah tunjukkan ya setahap demi setahap. Bahwasanya tidak langsung Allah tunjukkan bukti Al-Quran secara keseluruhan, tapi nanti kelak kita akan melihat bagaimana kebenaran itu Al-Quran. Sebagaimana Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Maksudnya kami pasti akan menunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta ini maupun di dalam diri mereka sendiri, hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sampai jelas kepada mereka bahwa semua yang telah Allah turunkan itu adalah benar.
Awalam yakfi bi rabbika annahu 'ala kulli syai'in syahid. Apakah tidak cukup bagimu bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyaksikan segala sesuatu? Ya. Jadi jangan sampai seseorang itu dia mengatakan bahwa Al-Quran tidak ada dapat. Justru seseorang itu dia bisa berjihad, bisa berjuang ya, dengan membawa argumentasi gitu, dalil Al-Quran. Ya, sebagaimana Allah mengatakan wajahidhum bihi jihadan kabira. Dalam kalian itu berjihad dengan Al-Quran, jihad yang besar. Kalau seorang dia sudah, makanya para ulama itu mereka paham tentang Al-Quran, mereka hafal tentang Al-Quran, ya, dan mereka memahami Al-Quran. Maksudnya bahwasanya mereka memiliki ya bukti yang kuat, memiliki dalil yang kuat. Sebagaimana tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya bisa dibantahkan dengan Al-Quran, penciptaan alam semesta. Kemudian bagaimana seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Maka Allah mengatakan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Tidaklah mereka itu mentadabburi Al-Quran, ya, menghayati, memahami. "Lau kana min 'indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsiran." Apabila Al-Quran diturunkan dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Makanya seorang diperintahkan untuk belajar Al-Quran karena inilah dalil, ini fondasi seseorang. Sebagaimana sebelumnya telah kita jelaskan tentang ciri-ciri firqatun najiyah, Rasulullah SAW mengatakan apa? La taraktu fikum syai'aini lan tadilla ba'dahuma. Bahwasanya telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa saja? Kitabullah wa sunnah, yaitu Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barang siapa yang menginginkan seseorang, ya, barang siapa menginginkan seorang penolong, maka cukup baginya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mencari penolong, maka Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongnya. Terkadang kita itu kalau sudah terjepit pada sebuah masalah, ya, sebuah musibah, maka tidak ada yang ada di benak kita ini kecuali seseorang yang bisa menyelesaikan masalah kita. Dan itu selalu ya mengarah kepada makhluk yang seperti kita. Sebagaimana Allah mengatakan ibadul amsaluk, bahwasanya yang kalian minta pertolongan itu hamba seperti kalian. Bahwasanya mereka itu tidak bisa menolong kalian, bahkan mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Jadi seorang itu ketika dia mendapatkan sebuah masalah, ya, sebuah musibah, maka yang dia minta pertolongan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita memang memiliki rasa takut, rasa khawatir. Dan orang itu kalau sudah kurang imannya, maka dia akan berlari kepada hal-hal, ya, kepada makhluk seperti dengan misal diri. Sebagaimana Allah mengatakan di antara ciri orang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Bahwa orang yang beriman itu ketika diingatkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka itu bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dibacakan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, zadatuhum iman. Iman mereka bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Baru mereka itu menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawakal kepada Allah. Dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, may yatawakkal 'ala Allah, fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Ya, kita tidak akan pernah kekurangan. Seseorang ketika dia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah kekurangan. Karena yang menjadi pencukupnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu bikafin 'abdah. Apakah tidak cukup bagi seseorang Allah sebagai penolongnya? Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika para pemimpin bala tentara Fir'aun mengatakan kepada Fir'aun, wa qala al-mala'u min qaumi Fir'aun, dan berkatalah para pemimpin dari golongannya Fir'aun, atadara Musa wa qaumahu liyufsida fil ard wa yadharaka wa a'alihatak. Wahai Fir'aun, apakah engkau akan meninggalkan Musa begitu saja? Dia akan membuat kerusakan di bumi. Padahal yang membuat kerusakan siapa? Mereka, Fir'aun dan bala tentaranya. Tetapi mereka itu mengembalikan, ya, akibat kerusakan itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Padahal Nabi Musa datang untuk apa? Membuat kebaikan, ya, membuat perbaikan. Sehingga para pemimpin Fir'aun mengatakan apa? Apakah engkau akan meninggalkan Musa, ya, yang dia akan membuat kerusakan di bumi, dan dia akan meninggalkanmu, dan dia akan meninggalkan Tuhan yang telah kau sembah? Maka Fir'aun mengatakan, qal sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Kata Fir'aun, lihat, nanti aku akan membunuh semua anak-anak laki mereka,
dan aku akan membiarkan semua anak-anak perempuan mereka. Wa inna fawqahum qahirun. Bahwasanya kami berkuasa atas mereka. Ya, jadi ini ancamannya siapa? Ancamannya Fir'aun. Lihat bagaimana jawabannya Musa. Musa mengatakan, wa qala Musa, ya qaumi ista'inu billahi wasbiru. Ya wahai kaumku, mintalah kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar. Kembali ista'inu billah wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha. Bahwasanya bumi ini miliknya Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan memberikan warisan bumi ini kepada siapa saja Allah kehendak. Lihat bagaimana tidak ada rasa takutnya Musa. Dia selalu mengatakan ista'inu billah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an kata-kata nasrun itu selalu dinisbatkan kepada Allah. Allah mengatakan wa man nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan datangnya dari Allah. Ya idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nasru minallah wa fathun qarib. Pertolongan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mutlak pertolongan datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika saudaranya Yusuf, ya saudaranya Yusuf yang dia datang kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam sambil membawa gamis yang penuh dengan darah dan itu darah palsu. Allah mengatakan waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Bahwasanya mereka datang kepada Yaqub dengan membawa gamis yang penuh dengan darah yang palsu. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Bahwasanya kalian memandang bahwasanya perbuatan buruk kalian itu adalah perbuatan baik. Ini bahaya. Orang kalau sudah memandang perbuatan buruknya itu sebagai perbuatan baik, ini dikatakan sama Yaqub. Yang dilakukan oleh siapa? Saudaranya Yusuf. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil. Yang mengatakan bahwasanya kesabaran yang aku miliki, kesabaran yang indah. Fa sabrun jamil wallahu musta'anu ala ma tasifun. Bahwa saya tepat kembali meminta pertolongan hanya kepada Allah atas apa yang ada sifatnya. Yaqub langsung kepada siapa? Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar, Allah menurunkan berapa malaikat? 5,000 minal malaikati musawwimin. Ya bahwa saya kami telah menurunkan kepada mereka 5.000 malaikat. Wa ma ja'alahu Allah illa busyra walitatma'inna bihi qulubuhum wa man nasru illa min 'indillah. Tidaklah kami turunkan malaikat itu kecuali untuk berita gembira dan untuk menenangkan hati kalian, dan tidak ada pertolongan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat ketika datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan apa? Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Bahwasanya mereka sudah mengumpulkan pasukan yang begitu besar. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Ya, kalau misalkan kita berada di medan perang dan jumlah kita sedikit, ya musuh kita banyak, maka ada rasa khawatir yang besar. Fakhshawhum, maka dengan kata-kata mereka itu justru menambah iman para sahabat. Fazadathum imanan, mereka justru bertambah iman mereka kepada Allah dan mereka mengatakan apa? Qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, Allah akan memberikan cukupan. Wa ni'mal wakil, dan kita hanya bersandar meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memang segala sesuatu kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kata-kata hasbunallah wa ni'mal wakil ini sebelumnya keluar dari lisannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika Ibrahim dibakar ya oleh Namrud dan bala tentaranya, maka mereka mengatakan apa? Qalu hariqu warsulu alihatakum in kuntum fa'ilin. Ya bahwasanya bakarlah Ibrahim dan mintalah tolong sama Tuhan apabila kau orang yang benar. In kuntum fa'ilin. Qulna, maka kami katakan kepada api tersebut. Ya, makanya datang mereka Jibril alaihissalam dan mengatakan kepada Ibrahim apa? Ya Ibrahim, halaka ilayya hal. Wahai Ibrahim, apakah kau memiliki kebutuhan kepada aku, pertolongan kepada aku? Maka Ibrahim mengatakan, amma ilaika fala amma ilallahi fa na'am. Kalau pertolongan datangnya darimu, tidak. Tapi kalau datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, iya, aku minta pertolongan kepada Allah. Ini dibakar. Maka Ibrahim mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku dan cukuplah Allah tempat bersandar, tempat orang bertawakal. Maka Allah turunkan apa? Qulna ya nar kuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Dan kami katakan kepada api, wahai api, jadilah dingin dan selamat kepada
Ibrahim alaihissalam. Ini menunjukkan bahwasanya pertolongan minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, langsung meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang bisa menghilangkan kesusahan kecuali Allah. Dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan apa? Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaquluna Allah. Ketika kalian bertanya kepada mereka, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah. Qul ara'aytum. Ya, tidakkah perhatikan? In aradani Allah bidur. Apabila Allah menginginkan kepada aku memudaratkan, fala yashfa durri, maka tidak ada yang bisa mengikat ya kemudaratan tersebut kecuali Allah. Wa iyamsaska bi khairin fala radda li fadli. Dan ketika Allah menginginkan rahmat yang kebaikan, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Qul hasbiyallah alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah sebagai penolong dan hanya kepada Allah lah orang-orang itu bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Selesai. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah sudah cukupkan. Ya, sekarang yang jadi pertanyaan, faman hasbuh? Siapa yang menjadi penolong kita? Ya, ini harus kita bertanya kepada diri kita. Faman hasbuh? Siapa sebagai penolong kita? Yang bisa memberi penolong kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian penulis kembali mengatakan, barang siapa yang menginginkan seorang penasehat, maka cukup baginya kematian. Ya, kalau dia mencari nasihat terbaik adalah kematian. Karena seseorang tidak ada yang dia akan hidup, ya abadi. Tidak ada. Seseorang pasti akan melewati yang namanya fase kematian. Kalau Nabi Muhammad SAW saja meninggal, apalagi kita umatnya. Makanya Allah mengatakan, afa in mitta fa humul khalidun. Muhammad, apabila kau nantinya meninggal, apakah mereka akan kekal? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Sambil kita menunggu giliran kapan ajal itu akan datang. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah datang, maka tidak bisa dia percepat dan tidak bisa dia tunda. Sudah datang ajalnya, ya, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan kembali kepada Allah. Dan nasihat terbaik adalah kematian. Kafa bil mauti wa'idan. Bagaimana Nabi mengatakan, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Ya. Makanya orang yang cerdas, yaitu orang yang dia senantiasa mengingat yang namanya kematian dan dia mempersiapkan bekal setelah kematian. Ulaika al-aqyas, mereka itu orang yang cerdas. Karena memang dunia ini tidak ada masa depan. Masa depan di mana? Nanti di akhirat. Itu masa depan. Ya, karena kita tidak tahu masa depan kita nanti setelah kematian. Dan kalau misalkan kematian saja tidak bisa menjadi nasihat buat kita, maka apa yang bisa menjadi nasihat? Kematian ini sudah nasihat yang paling mentok sudah. Agar menyadarkan seseorang. Orang kalau sudah ingat nanti, maka dia kurang tamaknya terhadap dunia. Ya, dan dia akan ridha terhadap apa yang telah Allah bagikan, yang telah Allah berikan. Ya, dan dia akan merasa qanaah, yang merasa cukup dengan pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tamak dengan dunia dan dia akan semangat ibadah kepada Allah. Ya, orang itu kalau sudah ingat akan kematian, dia akan semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya salah seorang penyair itu mengatakan apa? Penyair mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza jalla al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah kalian dengan ketakwaan bahwa kalian tidak akan mengetahui ketika seorang dia tidur di malam hari, akankah dia akan tidur sampai esok hari. Wa kam min fata amsa wa asbaha dahikan wa qad usijat aqfal wa huwa la yadri. Berapa banyak pemuda dan pemudi setiap harinya tertawa terbahak, ya, di sana tertawa, padahal kain kafannya sudah disiapkan dan dia tidak mengetahuinya. Ya, wa kam min saqibi wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat tiba-tiba dia mati. Ya, tidak ada sebab. Sehat tiba-tiba mati. Sekarang kita melihat berita banyak sekali. Ya, ini kecelakaan, ini meninggal, ini subhanallah. Terus enggak berhenti. Ya, padahal dia orang yang sehat. Wa kam min sahih mata min ghairi illatin wa kam min saqim 'asha pula min ad-dahr. Berapa banyak orang yang diberikan penyakit, ya, tetapi dia diberikan waktu yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak mati-mati. Padahal sudah penyakitan, tapi terus dikasih waktu yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnatullah. Ya,
maka cukuplah kematian itu sebagai nasihat buat kita. Kemudian barang siapa yang merasa belum cukup dengan hal-hal tersebut, maka cukup neraka baginya. Kalau sudah dia tidak lagi meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak lagi Al-Qur'an sebagai hujahnya, sebagai penolongnya, dan juga nasihat kematian itu tidak bisa menyadarkannya, maka neraka sudah sebagai tempat kembali. Ya, dan neraka itu nantinya ketika sudah masuk neraka, maka tidak bisa dia keluar. Wa ma hum bi kharijin minha, kata Allah. Maksudnya mereka tidak kembali dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka meminta libur 1 hari saja. Yukhaffif 'anna yawman min al-'adab. Ya, minta libur 1 hari, tidak dikasih libur sama Allah. Dan mereka memanggil Malik. Wa nadaw ya Malik, iqdi 'alaina rabbuk. Qala innakum makithun. Dia minta tolong sama Malik untuk apa? Untuk dimatikan saja. Jadi kalau usah hidup di neraka, mati saja sudah. Qala innakum makithun, kata Malik. Kau akan tetap di sana selama-lamanya. Ya, dan dia minta untuk dikeluarkan. Qala khruj minha. Dia mintakan dia keluar. Maka Allah mengatakan apa? Qala khsa'u fiha wa la tukallimu. Tetaplah kalian tinggal di sana dan jangan minta dia berbicara kepada aku. Jadi memang betul-betul dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sebelum seseorang yang merasakan bagaimana pedihnya api neraka, maka jadikanlah pertolongan itu Allah Subhanahu wa taala, dan jadikanlah Al-Qur'an sebagai penolong kita, dan jadikanlah ya kematian sebagai nasihat buat kita. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surah Az-Zumar, "Alaysa Allahu bikafin 'abdah." Bukankah Allah Subhanahu wa taala cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Kita masuk pada poin yang ketiga. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya dalam kitab Al-Fathur Rabbani dia mengatakan, "Sallallahu wa la tas'alu ghairahu." Bahwasanya mintalah kalian kepada Allah dan jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada hal-hal yang Allah, yang makhluk itu tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memberikan hidayah, tidak bisa memberikan hidayah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang itu selalu minta sama Allah. Coba kita melihat bagaimana potret para salaf. Ya, bahkan ketika tali sandal mereka putus, mereka mintanya kepada Allah. Ketika mereka tidak memiliki garam di rumah mereka, mereka mintanya sama Allah. Jadi seseorang itu dia menjadi ya seorang bayi yang dia disusui oleh ibunya. Dia tidak mengetahui kecuali apa? Air susu ibunya. Sama seperti kita tidak mengetahui kecuali kita mengenal hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah dia mengenal Allah, pasti Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Allah saja. Ya, jangan sampai kita melihat kepada selain Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallah was'alullah min fadli, kata Allah. Mintalah karunia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah memberikan, tidak ada yang bisa. Wala mu'tiya lima mana'ta, wala yad'u darjatin minkal jadd. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada bisa menghalangi apa yang telah berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada bisa memberikan apa yang telah kau halangi. Wala yad'u darjatin minkal jadd. Maka tidak bermanfaat orang yang sudah bersungguh-sungguh bersemangat, dengan semangatnya itu tidak bermanfaat kecuali dengan apa? Pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu, mintalah kalian kepada Allah. Wa la tas'alu ghairahu, dan jangan kalian meminta kepada selain Allah. Ista'inu billah wa la tasta'inu bi ghairihi. Ya, mintalah kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah minta pertolongan kepada selainnya Allah. Isti'anah ini meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Ya, hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Wa ihab bi ayyi wajhin talqahu ghadan. Ya, di sini Malik mengatakan celakalah kamu di mana kamu akan meletakkan wajahmu kelak ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita men-skip untuk tidak bertemu dengan Allah? Ya, untuk mempertanggungjawab semua apa yang telah kita lakukan di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan persiapkanlah untuk hari esok. Wattaqullah, sekali lagi bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang telah kalian lakukan. Semua dilihat oleh Allah, semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka seseorang yang ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia meletakkan wajahnya di hadapan Allah ketika di akhirat. Di mana dia akan meletakkan? Ya. Di mana dia akan meletakkan? Dan dia akan bertemu dengan Allah per orang, satu persatu.
wa in minkum illa wariduha wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Bahwasanya tidaklah salah seorang di antara kalian pasti akan bertemu dengan Allah satu persatu. Satu persatu. Laisa terjemah, tidak ada di antara dia dengan Allah SWT terjemahnya akan menerjemahkan, tidak. Dia langsung bertemu dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ila hadza yaumul akbar, di hari yang begitu besar. Hari yang begitu yauma yaqumun nas di Rabbil Alamin, ketika manusia berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anta tunazi'uhu fid dunya. Ya, padahal kamu menentang Allah Subhanahu ketika di dunia. Manusia itu dia berusaha apa? Menentang Allah, tidak mau menjalankan kewajibannya kepada Allah. Justru dia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ini manusia. Makanya Allah mengatakan tentang dari mana sumber penciptaan manusia. Ya ayuhan nas, ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Wahai manusia, mengapa kalian itu membanggakan durhaka kepada Rabbul Alamin? Ya, kepada Tuhan yang mulia, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah menciptakan kalian dari alam semesta, yang telah menciptakan kalian dari air mani yang hina. Ya, dikembalikan oleh Allah, diingatkan kembali manusia tentang sumbernya dari mana diciptakan oleh Allah, agar dia sadar. Ya, mengapa dia menentang Allah? Wa tunasi'u fid dunya, yang dia menentang Allah ketika di dunia. Mu'ridun anhu, dan dia berpaling dari Allah. Ya, manusia ini berpaling, sudah dikasih jalannya sama Allah. Ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Tetapi manusia lebih banyak mana? Lebih banyak jalan menuju ke neraka. Sudah dijelaskan oleh Allah. Makanya Allah mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang mau beriman, silakan dia beriman. Dan barang siapa yang mau kufur, silakan dia kufur. Semua ada balasannya. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahata bihim suradiquha. Ya, wa in tastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashfil wujuh bisa syarab wa sa'at muttafaqah. Ya, ketika mereka meminta minum kepada Allah ketika di neraka, maka Allah berikan air yang berasal dari tanah yang mendidih. Bisa syarab, dan itu seburuk-buruk minuman. Wa sa'at muttafaqah, dan seburuk-buruk tempat kembali. Ya, sudah dikasih jalan sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia berbalik. Ya, enggak enak orang itu kalau sudah berpaling dari ajarannya Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah merasakan yang namanya kenikmatan hidup. Justru dia akan mendapatkan apa? Azab di dalam hidupnya. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri." Ya, sebelum ayat ini itu Allah menjelaskan tentang bagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam yang bersama Hawa. Ya, ketika sudah di surga, wa annaka la tajua fiha wa la ta'ra, wa annaka la tadmu fiha wa la tadha. Wasiat kau akan berada di surga, kau tidak akan pernah merasakan lapar selama-lamanya, dan kau tidak akan pernah merasakan yang namanya haus. Ya, maka datanglah syaitan goda sampai apa? Fabadatnahuma sawatuhuma wa tafiqa yasifani alaihima min warqil jannah. Fa'asa Adam rabbahu faghawa. Ya, bahwasanya ketika dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka keluarlah Nabi Adam dari surga, maka tersingkap semua auratnya, maka di saat itulah Adam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah turunkan yang namanya hidayah. Ya, qala bitu minha jami'an. Ya ba'dakum ba'dal adu fa imma ya'tiyanahum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maksudnya kami akan memberikan petunjuk kepada Adam. Dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, pada yang itu wala yashqa, dia tidak akan pernah tersesat dan dia tidak akan pernah sengsara dan celaka. Wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang dia berpaling dari petunjuknya Allah Al-Quran dan Sunnah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan merasakan yang namanya kehidupan yang sempit. Meskipun dia tidur di atas emas, ya tidurnya di atas emas, dia akan merasakan kehidupan yang sempit. Karena memang kekayaan itu di hati. Ya, al-ghina nafs. Ya, bahwasanya kekayaan itu kekayaan di dalam hati. Ini Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, ghina nafs. Kaya itu kaya hati, jiwa yang merasakan kekayaan. Ya, tenang, ya, tentrem, nikmat, sakinah, dan itu tidak bisa didapatkan kecuali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'arada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati 'ama.
Kelak nanti ketika di akhirat dia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta. Ya. Qala bima hasyabtani a'ma wa kuntu basira, ya Allah, mengapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dahulu ketika di dunia aku bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dahulu ketika di dunia telah datang buktikan ayat-ayatnya dan kau melupakannya. Ya seakan kau tidak mendengar, dan hari itu akan dilupakan. Ya, tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diajak bicara, ya, tidak diampuni dosa-dosanya, dan dia akan merasakan azab yang pedih ya pada hari kiamat. Makanya seorang jangan sampai dia berpaling dari ajarannya Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu hisab ini semakin dekat. Hisab kita ini, perhitungan kita ini semakin dekat. Makanya Allah mengatakan apa? Iqtaraba lin-nas. Padahal ayat ini turun kapan? 1400 tahun yang lalu. Allah mengatakan iqtaraba. Ini semakin dekat. Karena di dalam Al-Quran setiap kali ada tambahan kata, berarti ada tambahan makna. Ya, kata-kata qurba itu dekat. Ya, tapi di sini Allah menggunakan lima huruf. Iqtaraba. Ya, semakin dekat. Iqtaraba kepada siapa? Kepada manusia. Dan kita termasuk manusia. Iqtaraba lin-nasi hisabuhu. Waktu hisabnya perhitungan. Ya, kita akan dihisab sama Allah. Ada seorang yang dihisab dengan cara yang mudah, dan ada yang Allah tidak hisab, langsung Allah masukkan surga. Bila ada, bila hisab. Ya, tidak dihisab sama Allah dan tidak diazab, langsung dia jalan pintas masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Enak tidak? Enak. Ada seorang yang dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah. Wa sawfa yuhasabu hisaban yasir. Ya, hisabnya mudah, ringan. Ada orang yang dihisab dengan berat sama Allah. Ya, dirinci semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia merasakan celaka sudah. Ini celaka sudah dihisab rinci sama Allah Subhanahu wa taala. Terlihat semuanya, disikap semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan semua makhluk. Ya, semua aibnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya maghfirah ampunan itu ditutup sama Allah. Makanya pentingnya seorang dia minta ampunan kepada Allah. Karena seseorang bisa masuk surga setelah mendapatkan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus minta ampunan sama Allah. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegera kalian menuju ampunan Allah dan surga. Setelah ampunan baru surga. Ya, surga seluas langit dan bumi Allah siapkan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya telah dekat hisabnya manusia dan mereka dalam dua keadaan. Manusia itu selalu dalam dua keadaan. Iqtar walidasi hisabu wa hum fi ghaflah. Mereka itu dalam keadaan lalai. Ya, padahal di sana ada perintah, ada larangan. Mereka lalai, melupakan diri mereka. Orang yang dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan lupa kepada dirinya sendiri. Ya, ingat, orang yang dia lupa kepada Allah, dia akan lupa kepada dirinya sendiri. Kalau dia itu manusia, kalau dia itu pasti akan mati. Kalau dia akan dibangkitkan oleh Allah, dia akan lupa. Seakan-akan dia akan hidup selama-lamanya. Ya, makanya dengan adanya musibah, itu Allah ingatkan seseorang. Ya, Allah berikan musibah, Allah berikan ujian, Allah berikan sakit, ya, Allah berikan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Akan mereka ingat kalau dia itu manusia. Kalau dia akan kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan apa? Zaharul fasadu fil barri wal bahr. Wasiat telah tampak kerusakan di langit, ya, di lautan dan di daratan. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Rusaknya di daratan dan rusaknya di lautan itu karena ulah tangan manusia. Ulah tangan kalian sendiri. Yudhiqahum ba'da alladhi 'amilu, agar Allah itu memberikan sedikit adab apa yang telah kalian lakukan. La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Allah itu karim. Ya, Allah itu Maha baik. Makanya Allah memberikan musibah agar seorang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum fi ghaflah. Mereka dalam keadaan lalai. Kemudian kedua, mu'rid itu mereka berpaling, tidak mau sama sekali, tidak mau belajar. Ya, tidak mau beramal, tidak mau belajar, ya, tidak mau beriman, tidak mau takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya orang yang sombong. Ya, makanya orang yang sombong itu selalu mengatakan dzalika jazaa jahannamil mutakabbirin. Jahanam itu untuk orang yang sombong. Karena orang yang sombong apa? Mereka batalul haqq wa khamtun nas. Mereka menolak benar. Ini ajarannya Allah, ini syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka menolak.
Tidak mau mereka beriman, tidak mau mereka beramal. Kelak turun neraka jahanam. Lil mutakabbirin, bagi mereka sombong menyembahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mu'ridun anhu, mereka berpaling dari Allah, muqbil ala khalqihi, dan dia menghadap kepada makhluknya Allah. Dia selalu mencari perhatian kepada makhluk. Dia campur kepada makhluk. Dia mencari pujian kepada makhluk. Setiap apa yang dilakukan tujuannya untuk makhluk. Ya tidak bisa seseorang sama-sama makhluk ibadah amsal, ya da'af talib wal matlub, kata Allah. Yang meminta dan yang diminta ini sama-sama dhaif, sama-sama lemah. Mengapa seorang dia mencari apa? Mencari mukanya pada manusia yang lainnya? Tidak bisa. Yang mobilun ada khalqi musyrikun bihi, dan dia menyekutukan Allah. Ya, seorang kalau sudah selalu menghadap kepada makhluk, pasti dia akan apa? Sedikit demi sedikit dia akan menyekutukan Allah. Dia tanya apa? Syirik asghar, apa syirik asghar? Riya. Selalu dia infak riya, dia sholat riya, menuntut ilmu riya, baca Al-Quran riya, semuanya riya. Ya. Riya an-nas wa yasudduna an sabilillah. Mereka itu riya di hadapan manusia dan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Musyrikun bihi, dan dia menyekutukan Allah. Tutralu hawaijaka bihim, dan selalu meletakkan semua kebutuhannya kepada manusia. Ya, jadi dia itu manusia ini punya kebutuhan. Ya, punya kebutuhan ya dunia dan juga kebutuhan akhirat, rohani dan jasmani. Dan seorang itu selalu meletakkan ya kebutuhannya ini kepada siapa? Kepada mereka, kepada makhluk, kepada manusia. Ya, tutralu bihi hawaijihim, tatayyinu bil muhadarati alaihi, dan dia menyandarkan diri mereka kepada manusia ini. Kalau bukan karena fulan, anak tidak akan pernah hidup. Kalau bukan karena fulan, maka anak tidak akan pernah bisa mendapatkan ya harta benda. Selalu yang dia puji manusia. Ya, padahal siapa yang berani puji? Alhamdulillah. Ya, pujian itu mutlak miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan apapun dari siapapun, langsung kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemarin ketika ya salat tarawih, itu imam membaca surat ya An-Naml. Bagaimana kisah Qarun, ya kisahnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, bagaimana kerajaan kayanya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, dan seseorang tidak akan pernah melihat kerajaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kalau kita melihat sekarang kerajaan yang ada di dunia, tidak ada apa-apanya dibandingkan kerajaannya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ketika sampai ayat, ketika dia bisa memindahkan ya bagaimana singgasana Balqis yang besar, yang megah, yang dia pindahkan dari negeri Yaman menuju Palestina dengan bintang peta'in, dengan sekejap mata, ya, dengan sekejap mata sudah pindah dan dihiasi sebentar saja. Maka di sana Sulaiman mengatakan apa? Hada min fadli Rabbi. Ini karunia Tuhan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia, bukan dari bala tentaranya, bukan dari jinnya, ya bukan dari binatangnya, bukan dari manusianya, tapi langsung dia mengatakan apa? Hada min fadli Rabbi liyabluwani ashkur apa? Ini ujian. Aku termasuk hamba yang bersyukur atau aku termasuk hamba yang kufur. Dan di sini kita harus hati-hati. Ya, dan memang kita pasti akan diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, pasti di antara kita. Dan ujian itu selalu berbeda. Ujian kita berbeda satu sama lainnya. Maka di sana makanya seseorang dia harus mentauhidkan Allah. Hada min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Faman syakara fa innahu yashkuru nafsi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Para siapa yang bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan para siapa yang kufur, bahwa siapa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Yang makanya kita itu jangan terlalu berlebihan memuji manusia. Ya, jangan terlalu berlebihan. Kita selalu kembali ke pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, masyaallah, rahimahullah. Mungkin sampai sini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya sebidang tanah, tanahnya dia ditanami sama orang. Terus perjanjiannya sifat 3 untuk yang punya tanah, 3/4-nya untuk yang menanam. Nah, waktu mau panen ini karena yang nanam ini punya salah dengan orang lain, akhirnya kabur. Ini
status tanaman ini bagaimana? Baik, Masya Allah mengatakan aufu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, dan kalian itu selalu menunaikan yang namanya akad. Ketika seorang dia sudah berakad, ya bahwasanya dengan adanya sebidang tanah ini tadi, maka yang punya tanah dia akan mendapat sepertiga, maka sisanya bagi mereka yang menanam. Ya, jadi mereka yang mengurus, kita hanya menyediakan tempat saja. Dan ketika seorang di sana dia itu mendapatkan masalah, maka yang menanam ini tadi dia kabur, dan berarti dia meninggalkan tanaman ini tadi. Ya, maka kita tetap mengembalikan haknya. Ya, bagaimanapun nanti hasilnya, maka tetap kita mengambil yang seperti itu. Berarti kita mengelola di sana. Ya, kita mengelola di sana, nantinya tetap kita akan memberikan kepadanya haknya dia. Entah dia kembali atau tidak. Kalaupun nantinya dia tidak kembali, maka kita akan berikan kepada keluarganya. Ya, kalau memang ada keluarganya, kita berikan kepada keluarganya. Dan kalau nantinya memang tidak bisa kita temukan sama sekali, maka bisa kita infakkan sedekahkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita kalau sudah mendapatkan demikian, seakan-akan kita mendapatkan birrul. Ya, karena dia juga saudara kita. Makanya Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, bahwasanya kalian itu tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong-menolong dalam apa? Dosa dan permusuhan. Karena ini nantinya kalau tidak kita berikan akan menimbulkan dosa dan akan menimbulkan namanya permusuhan di kelak hari. Dan kita bukan termasuk orang yang amanah. Ya, dan kita termasuk orang yang khianat. Makanya Allah mengatakan wala takum lil kha'inina khasim. Jangan kalian itu menjadi penolong bagi orang yang khianat. Ya, dan Allah tidak mencintai orang yang berkhianat. Allah Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada ulama yang mengatakan bahwa di dunia ini sebenarnya ada surga. Nah, Barang siapa yang memasuknya surga dunia, maka ia akan memasuknya kelak di akhirat. Dan barang siapa yang tidak pernah memasuki surga di dunia itu, maka kelak di akhirat tidak akan memasukinya surga di akhirat. Muncul. Nah, ini perkataannya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Dia mengatakan inna fid dunya jannah. Bahwasanya di dalam dunia itu ada surga. Surga ini sebuah hal yang mengenakan, yang memberikan kenyamanan, keindahan, ya, kemewahan. Ini namanya jannah. Inna fid dunya jannah. Man lam yadkhulha, barang siapa yang dia tidak masuk ke dalam surga dunia ini, la yadkhul jannatal akhir. Maka dia tidak akan pernah merasakan yang namanya surga akhir. Maksudnya surga dunia di sini apa? Surga dunia itu adalah ketenangan, ya, ketenangan, kenyamanan, ya, kemudian keridhaan itu yang ada di dalam hati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dahulu, ya, para ulama mengatakan, ya, idza alima ahlul muluk wa abna'uhum, apabila para raja dan juga anak-anak raja ma'bina min al-'ilm, mereka mengetahui kenikmatan yang ada di dalam, ya, dadaku, la jadalu bisuyuf, maka mereka itu akan memerangi kami dengan pedang-pedang mereka. Kenapa? Surga itu Allah letakkan di dalam hati orang yang beriman. Karena tidak akan mungkin seseorang yang dia hatinya gelisah, begitu gelisah, bahkan dia tidak merasakan bagaimana nikmatnya sholat, nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba terus masuk ke dalam surga akhir. Ya, ini mustahil. Makanya Allah mengatakan ketika di akhir surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ini sudah, ketenangan ini derajat tertinggi. Setelah sakinah pasti namanya tumakninah. Ya, makanya orang yang dia dzikir kepada Allah itu akan mendapatkan yang namanya bukan sakinah lagi, tumakninah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, bagaimana nikmatnya seorang ketika dia mendapatkan ya salat kepada Allah, dia mendapatkan yang namanya tumakninah. Dan di sini Allah manggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah aku kepada, ya, Tuhan radiyah, dalam keadaan Allah itu ridha. Allah rela kepada hati tersebut. Kemudian Allah mengatakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, kemudian masuklah ke dalam surga-ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah panggil apa? Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya, jadi ketenangan itu penting. Ya, ketenangan itu
itu penting, dan ketenangan tidak bisa didapatkan kecuali apa? Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Ada lagi pertanyaan? Nah, kami pernah mendengar bahwa kenikmatan penghuni surga itu yang paling tinggi adalah ketika melihat wajah. Kami juga pernah mendengar bahwa setelah itu Allah akan memperlihatkan wajahnya 2 kali, ketika di padang mahsyar dan di surga. Apakah ketika di padang mahsyar itu nanti seluruh manusia baik yang bermaksiat ataupun yang penghuni surga semuanya akan melihat wajah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Pasti orang-orang yang dia melakukan kebaikan di dunia, dia akan mendapatkan yang namanya husna. Husna ini adalah surga. Husna ini namanya dari surga. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan dia akan mendapatkan yang namanya tambahan. Dan tambahan ini ditafsirkan oleh para ulama, termasuk Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya dia melihat kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Bahwasanya wajah mereka saat itu berseri-seri ketika mereka memandang kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan terbesar ketika seorang dia melihat bagaimana indah wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis demikian, innallaha jamil. Bahwasanya Allah itu maha indah. Innakum latarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr. Bahwasanya kalian itu pasti akan melihat wajah Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan pada malam lailatul badr. Ya. Dan di sana ada orang-orang yang memang Allah halangi untuk tidak bisa melihat kepada wajahnya Allah. Allah mengatakan kalla bal rana ala qulubihim. Ya, bahwasanya hati mereka itu ron itu yaitu orang itu kalau sudah banyak maksiat itu tidak bisa merasakan ketenangan. Makanya yang namanya cahaya dan kegelapan tidak bisa menyatu. Yang namanya minyak sama air tidak bisa menyatu. Banyak orang itu kalau sudah nikmat ibadah kepada Allah, sekali maksiat dia akan gelisah. Ya, sekali maksiat dia akan gelisah. Dan ketika seorang dia sudah terbiasa maksiat, ketika dia mau melakukan yang namanya ketaatan, dia sulit. Makanya butuh yang namanya apa? Tadarruj, pelan-pelan. Ya. Dan orang yang dia maksiat kepada Allah mengatakan kalla barran, hati mereka itu ron. Ya, ada alamnya, ron ada qulubi makan yaksibun, atas apa yang telah mereka lakukan. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin la mahjubun. Dan hari ini mereka mahjub, ditutup, tidak bisa melihat kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Karena siapa yang ingin bertemu dengan Allah, syaratnya dulu melaksanakan amal saleh dan tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun. Tapi masya Allah, rahimahullah, begini bisa kita sampaikan. Insyaallah nanti kita akan melanjutkan pada pembahasan berikutnya. Semoga Allah memberikan yang mudah kepada kita ilmu yang bermanfaat dan Allah jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Kita punya kepada majelis subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.